Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai dasar desain grafis, yang juga merupakan mata pelajaran kelompok C2 untuk siswa SMK kompetensi keahlian multimedia, teknik komputer dan jaringan, serta rekayasa perangkat lunak. Nantinya akan ada video lainnya yang disajikan sesuai dengan KIKD, mata pelajaran dasar desain grafis. Langsung saja, sebelum kita belajar lebih jauh tentang desain grafis, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari desain grafis. Desain grafis terdiri dari dua kata, yakni desain dan juga grafis, yang mana keduanya memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, kita bahas mengenai desain. Desain berasal dari bahasa Inggris, yakni design, yang artinya adalah rancangan, rencana, atau reka rupa. Sebagai kata kerja, desain berarti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, ataupun berbentuk objek nyata. Berikutnya adalah grafis. Grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Contohnya grafis, yakni foto, grafik, diagram, tipografi, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan lain sebagainya. Grafis biasanya disajikan dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tulisan, bentuk, dan gambar, yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, desain grafis adalah suatu alat yang tidak hanya digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, namun juga memperjelas maksud dari pesan tersebut. Perhatikan ada dua kata kunci penting dalam desain grafis, yakni proses komunikasi dan juga elemen visual. Jadi, apabila ada suatu produk yang dia mengandung dua unsur tersebut, yakni komunikasi dan juga elemen visual, maka dapat dikategorikan sebagai produk desain grafis. Setelah memahami definisi desain grafis, berikutnya kita akan belajar apa saja yang tergolong atau apa saja contoh dari desain grafis itu. Yang pertama dan pasti kita tidak asing lagi adalah majalah. Kenapa majalah termasuk desain grafis? Kita ingat kembali definisi dari desain grafis, yakni proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Ada dua hal yang di-highlight, yakni komunikasi dan juga elemen visual. Apakah majalah berperan untuk komunikasi? Jelas. Karena fungsi majalah adalah untuk menyampaikan suatu berita atau informasi lainnya dari narasumber kepada pembaca. Kemudian, dalam majalah, apakah terdapat elemen visual? Jawabannya adalah ya, karena di dalam majalah tidak hanya terdapat tulisan, melainkan gambar, tata layout, dan sebagainya. Contoh berikutnya adalah desain kemasan. Fungsi utama diterapkannya desain grafis dalam desain kemasan selain untuk mempercantik tampilan kemasan, tetapi juga untuk membantu pembeli untuk mengenali informasi produk. Misalnya dilihat dari merek, deskripsi produk, petunjuk pemakaian, komposisi, kandungan gizi, dan sebagainya. Contoh desain grafis selanjutnya adalah logo. Logo adalah sebuah gambar grafik atau bisa saja hanya sebuah sketsa yang dibuat untuk keperluan tertentu. Biasanya, logo mempunyai visi dan misi dari yang diwakilinya. Bisa itu sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah produk, atau bahkan sebuah negara. Logo dibuat untuk menyampaikan gambaran singkat dari yang diwakilinya agar mudah dapat dipahami dan diingat oleh audien atau masyarakat umum.
Setelah logo ada poster. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya. Tujuannya untuk menyampaikan informasi. Poster biasanya ditempel di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Lalu ada brosur. Brosur ialah sebuah alat untuk mempromosikan barang atau jasa yang terbuat dari sebuah kertas, yang di dalamnya memiliki sejumlah informasi tentang jasa ataupun produk tersebut. Cara penyampaiannya biasanya dibagikan secara gratis. Ada 3 jenis brosur. Yang pertama adalah brosur tanpa lipatan, biasa dikenal dengan nama flyer, di mana brosur ini tidak memiliki lipatan. Ukurannya biasanya A5, A4, dan juga DL. Selanjutnya, ada brosur 2 lipatan, biasa disebut dengan bifold. Brosur 2 lipatan umumnya menggunakan kertas A4 dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm. Kertas akan dilipat 2, dengan begitu ada 4 halaman depan dan juga belakang. Yang ketiga adalah trifold atau brosur 3 lipatan. Kertas yang dipakai untuk membuat brosur 3 lipatan biasanya juga A4, yakni 21 cm x 29,7 cm. Kertas akan dilipat menjadi 3 bagian sehingga brosur akan memiliki 6 halaman depan dan juga belakang. Selanjutnya ada pamflet. Pamflet adalah suatu selebaran berbahan kertas yang bertujuan memberikan informasi yang terperinci kepada para pembacanya. Dan biasanya, topiknya terfokus pada satu hal, misalnya buku petunjuk, informasi jadwal kegiatan, dan lain sebagainya yang umumnya isinya lebih ringkas dan padat dibandingkan dengan brosur. Pamflet umumnya memiliki satu topik dengan informasi langsung yang bertujuan untuk membuat pembaca memahami topik dengan mudah. Itulah sebabnya mengapa pamflet biasanya digunakan untuk memberi informasi dan tidak untuk melakukan penjualan langsung, yang merupakan fungsi dari brosur. Isi pamflet lebih singkat daripada brosur. Contoh desain grafis selanjutnya adalah banner. Banner adalah suatu media promosi yang dicetak dengan print digital yang biasanya dilengkapi simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Banner sendiri lebih banyak digunakan untuk kebutuhan indoor, seperti pada sebuah event di dalam mall, di perkantoran, dan lain sebagainya. Banner memiliki standar ukuran tertentu. Yang pertama, 60 x 160 cm, 80 x 180 cm, dan 80 x 200 cm. Terdapat 3 jenis banner. Jenis yang pertama adalah X-banner. Dinamai X-banner karena konstruksi tiang penyangganya berbentuk huruf X. Yang kedua adalah Y-banner. Jika konstruksi penyangga X-banner berbentuk X, penyangga Y-banner berbentuk Y. Jenis ketiga adalah roll-up banner. Roll-up banner berbentuk seperti gulungan. Cara pemasangannya adalah dengan menarik banner ke atas dan dipasang pada tiang penyangga. Roll-up banner bentuknya ringkas, sehingga praktis untuk disimpan dan dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada spanduk. Fungsi spanduk hampir sama seperti banner. Kalau banner biasanya dipakai di indoor, spanduk biasanya dipasang di outdoor, membentang jalan raya sebagai media informasi dan promosi suatu produk atau event. Kadang pula dipasang di gerbang sekolah, kantor, atau di dinding toko. Berikutnya ada baliho. Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang memiliki unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Selain itu, baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru. Pemasangan baliho bersifat semi permanen dan hanya sementara. Biasanya baliho konstruksinya dia ditopang oleh bambu karena sifatnya yang sementara sehingga mudah untuk dibongkar ataupun dipasang. Biasanya ketika suatu event yang ditampilkan dalam informasi di baliho sudah selesai, maka baliho tersebut akan dibongkar. Berikutnya ada billboard.
berbentuk poster dengan ukuran yang cukup besar dan diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Pemasangan billboard bersifat permanen. Yang dimaksudkan permanen di sini adalah konstruksi penyangganya yang biasanya menetap di suatu spot tertentu. Tetapi tidak dengan iklannya. Iklan akan diganti sesuai dengan tempo yang telah disepakati antara penyedia jasa iklan dan penggunanya. Demikian contoh-contoh produk desain grafis yang ada pada masa kini. Selanjutnya kita akan pindah jauh ke masa awal sejarah perkembangan desain grafis, mulai dari yang primitif sampai yang modern saat ini. Desain grafis sebagai media komunikasi sudah dikenal sejak masa prasejarah dan hampir setua peradaban manusia. Hal ini dapat dilihat pada zaman Paleolitikum di Gua Lesau, Prancis Selatan, yang banyak ditemukan gambar-gambar binatang dan manusia prasejarah. Gambar pada dinding tersebut memang tidak dibuat untuk tujuan seni, tetapi lebih sebagai komunikasi visual untuk tujuan ritual dan praktis demi kelangsungan hidup mereka. Selain di Prancis, lukisan di dinding gua juga ditemukan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah di Pulau Seram, Maluku, Teluk Spelman, Papua, Kokas, Papua, dan Leang-Leang di Sumatera Selatan. Kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional Indonesia, Universitas Wollongong, dan Universitas Griffith, Australia, Balai Peninggalan Cagar Budaya Makassar, dan Balai Arkeologi Makassar telah mengungkap usia lukisan di dinding Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan umur yang tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di Eropa, yaitu minimal sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ini memberikan gambaran bahwa manusia modern awal yang telah menghuni kawasan Sulawesi Selatan telah mengenal seni cerdas atau rock art, sebagaimana yang terjadi di Eropa pada waktu yang hampir bersamaan. Pada tahun 105 di China ditemukan kertas oleh Cailun yang membuat komunikasi di China menjadi semakin maju. Penyebaran komunikasi di China lebih menekankan ajaran agama dan keyakinan. Salah satu ajaran yang berkembang adalah Konfusianisme. Dan yang menjadi bagian dari ajaran tersebut adalah Konghucu yang telah berusia 2000 tahun. Konfusianisme mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Han, tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Hal itu dapat dilihat dari beberapa peninggalan kitab seperti kitab Si Ching yang berisi kumpulan lagu, Su Ching yang berisi dokumen-dokumen, I Ching atau buku ahli ramalan, Jun Chiu yang berisi peristiwa penting, dan I Ling yang berisi tentang upacara-upacara. Bangsa Mesir termasuk salah satu masyarakat yang pertama kali menciptakan media bentuk tulisan menggunakan gambar-gambar yang lebih dikenal sebagai huruf hieroglif. Mereka menggunakan gambar-gambar tersebut untuk menceritakan peristiwa besar yang terjadi pada zaman mereka. Berikutnya adalah sejarah perkembangan desain grafis pada zaman sejarah. Kalau zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, di zaman sejarah ini manusia sudah mengenal tulisan. Bangsa Yunani dan Romawi mengembangkan sistem komunikasi yang disebut tulisan dalam bentuk gulungan. Pada awalnya, huruf alfabet Latin hanya terdiri dari 21 huruf saja, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Kemudian, huruf Y dan Z ditambahkan dalam alfabet untuk mengakomodasikan kata yang berasal dari Yunani. 3 huruf tambahan yaitu J, U, dan W dimasukkan pada abad pertengahan, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 26 huruf. Permasalahannya, untuk bahasa tulis, biasanya hanya dimengerti oleh kaum terpelajar saja pada waktu itu, sehingga gambar-gambar masih menjadi perwujudan komunikasi guna menyampaikan pesan. Selanjutnya pada abad pertengahan, penulisan dalam bentuk cetak masih terus dikembangkan. Pendidikan hanya untuk kalangan tertentu seperti bangsawan, orang kaya, dan dewan gereja. Penyebaran bentuk tulisan di kalangan masyarakat menggunakan poster. Untuk menceritakan sejarah gereja, dibuatkan ilustrasi pada dinding atau atap gereja.
Perkembangan proses cetak-mencetak dimulai pada abad ke-15 dengan ditemukannya mesin alat cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman. Pada tahun 1455 di Mainz, Jerman, untuk pertama kalinya hasil cetakan yang dibuat adalah 42 baris kalimat yang diambil dari Bible, menggunakan jenis font Texture Black Letter. Revolusi industri adalah suatu periode sejarah yang pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 ketika terjadi perubahan besar di bidang teknologi, sosioekonomi, dan budaya dengan penggantian industri yang berdasarkan pekerja menjadi industri yang berdasarkan mesin. Pada abad 19 di Eropa, ditemukan suatu teknik mencetak gambar berwarna yang dinamakan kromolitografi. Kebanyakan perusahaan-perusahaan di Jerman mencetak lukisan-lukisan dengan teknik ini untuk dipasarkan atau sebagai kartu pos pada abad tersebut. Teknik kromolitografi merupakan teknik pencetakan secara kimiawi dengan menggunakan objek asli pada suatu plat batu dengan teknik dan cairan tertentu, lalu kemudian batu tersebut dipres pada suatu kertas. Pada abad 20, teknologi mulai berkembang dengan sangat pesat. Sejumlah tonggak sejarah desain grafis juga mulai lahir pada masa ini. Pada tahun 1903, berdirilah suatu agensi desain grafis pertama di Wiener, Austria, yang diberi nama The Wiener Werkstätte. Agensi ini menyediakan jasa menggambar, arsitektur, dan juga desain grafis. Pada tahun 1922, istilah graphic design mulai diperkenalkan oleh William Addison Huygens dalam artikelnya yang berjudul New Kind of Printing Calls for New Design. Artikel ini diterbitkan di Boston Evening Transcript pada tanggal 29 Agustus 1922. Adobe Photoshop mulai dirilis pada tahun 1990 yang menandai era desain grafis digital hingga saat ini. Gambar tersebut merupakan lukisan fenomenal karya Leonardo da Vinci yang berjudul Mona Lisa pada abad 16. Lukisan ini dimiliki oleh pemerintah Prancis dan dipamerkan di Musée du Louvre di Paris. Menurutmu, apakah lukisan Mona Lisa termasuk produk desain grafis? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.